Hey, what's up everybody? Buat kalinya yang sudah bekerja nih, pernah nggak sih ngalamin hal kayak gini? Dalam situasi kerja nih ya, ada atasan yang memerintah dengan semena-mena. Terus bawahannya ya takut-takut aja gitu buat nanya. Jadi diam-diam aja, padahal sebetulnya nggak setuju sama sekali apa yang dibilang atasannya. Lantas, orang-orang itu ya ada mereka justru ngerjain tugas yang berbeda dari hasil kesepakatan pas diskusi. Padahal nih ya, saat kamu menyampaikan ideamu, mereka bilang, wow, that's great idea. Let's do it, that's great project. Tapi ya, dikerjain, eits, malah beda lagi. Nah, yang kayak gini nih, masalah nggak sih? Masalah kan pastinya. Coba bayangin sebaliknya deh. Seandainya, semua orang bisa ngerti satu sama lain. Bakal betah dan bahagia nggak sih buat kerja terus? Kalau gue sih, iya sih. Harusnya iya kan? Sebetulnya gampang aja sih buat mencapai kondisi ideal kayak gini. Kalau semua orang bisa baca pikiran satu sama lain, tapi sayangnya that is impossible. Ya nggak mungkin kan ya? Ya kecuali nih tadi kamu bekerja di suatu tempat yang kan di kantor pastinya yang isinya paranormal semua. Which is gue pun nggak tahu di mana atau ada atau nggak ada. Tapi tenang, nggak usah pupus harapan. Mungkin emang kamu nggak bisa saling baca pikiran, tapi memahami satu sama lain itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau setiap orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, walaupun nggak instan pastinya, komunikasi bisa dilatih kok. Di video ini gue bakal nge-share dan membahas salah satu cara buat kalian bisa berkomunikasi dengan efektif di tempat kerja demi kerja yang harmonis, produktif, dan pastinya bebas dari gosip. Tonton video ini sampai habis ya, biar lo ngerti harus ngapain sih. Jadi, ketika kita ngomongin kemampuan buat mengerti satu sama lain di tempat kerja, kita ngomongin sebuah kemampuan yang namanya adalah komunikasi efektif. Kemampuan komunikasi yang membantu kita untuk menyampaikan, menerima, dan memahami sebuah pesan dengan baik. Coba deh lo ingat-ingat lagi, seseorang di pekerjaan lo yang menurut lo orangnya enak aja gitu kalau buat diajak ngobrol. Kalau ngobrol kerjaan sama dia itu rasanya jelas aja apa yang diomongin, jelas arahnya mau dibawa kemana, dan jelas juga gitu dia ngerti atau enggak sama apa yang kita maksud. Ditambah lagi nih, selain daripada ngomong kerjaan jelas sama dia, pokoknya ngobrol hal apapun sama dia rasanya bikin nyaman aja gitu. Nah, ada nggak orang kayak gitu di sekitar lo? Kalau emang ada, pasti lo ngerasain kan kalau kerja sama dia itu kayaknya enak aja gitu. Pertama nih, kerjasama dengan orang yang komunikasi efektif itu bikin lo paham satu sama lain secara utuh. Karena mereka itu bisa memilih kata dan cara penyampaian yang sesuai. Bahasanya singkat, tapi jelas. Cara nyampaiannya juga bikin orang tertarik dan jadi paham aja gitu sama omongan dia. Yang kedua, mereka itu gak cuma jago ngomong, tapi juga jago ngedengerin kita. Sehingga kita juga jadi semangat buat ngomong sama dia karena kita tahu bahwa dia itu berusaha buat dengerin kita. Perasaan kita tuh juga rasanya dihargain. Cara ngomong dan gesturnya memperlihatkan kalau mereka itu beneran ngasih perhatian ke kita. Contohnya aja nih, pas ngedengerin kita itu mereka kayak ngangguk-ngangguk, kemudian kasih feedback dan lain-lain. Karena dua hal tadi, itu bisa banget ngebuat kita kerjasama bareng mereka jadi sangat produktif. Soalnya, setiap orang jadi berani buat menyampaikan pendapat yang bikin tim jadi punya banyak ide. Nah, dengan ide-ide yang kaya, hasil kerja jadinya bisa lebih inovatif. Bonusnya lagi nih, dengan komunikasi yang baik dalam tim, kita bisa bikin tiap orang merasa nyaman. Gak ada lagi namanya miskom, konflik, apalagi saling gosipin satu sama lain. Kerja itu jadi semangat dan bahagia. Semua manfaat yang gue sebutin tadi emang berlaku buat kepentingan umum. Tapi kalau buat diri sendiri gimana ya? Itu bisa kita lihat sama atmosfer kerja lo. Kalau lo
itu bahagia dan pekerjaan lo itu membuat lo senang, itu memperlihatkan kalau lo itu bahagia dalam bekerja. Proses lo di kantor pun ya bisa jadi lebih lancar aja gitu kan. Ya simpelnya aja, ketika lebih enak buat kerja, ya lo lebih produktif. Dan ketika lebih produktif, ya karir lo lebih lancar. Nah, sampai di sini udah muncul nggak nih niatan buat punya kemampuan komunikasi efektif? Udah. Oke, sekarang gue bakal jelasin bagaimana caranya supaya lo bisa melakukan komunikasi yang efektif. Salah satu cara terbaik buat bisa berkomunikasi secara efektif itu adalah dengan mengembangkan gaya komunikasi yang asertif. Dalam konteks dunia kerja, komunikasi asertif itu berarti kita menyampaikan sesuatu secara terbuka dengan tetap memperhatikan situasi, menghargai orang lain. Komunikasi asertif ini bisa lo gunakan untuk menyampaikan berbagai hal dari perasaan, pemikiran, pendapat. Gue coba jelasin nih satu di antara sekian banyak kelebihan dari gaya komunikasi asertif dibanding dengan gaya komunikasi lainnya ya. Jadi gini, komunikasi asertif itu ada di tengah-tengahnya gaya komunikasi yang pasif dan agresif. Kalau gaya komunikasi pasif ya kita tuh terus menerima apa yang orang lain sampaikan. Kita menjaga orang lain kan ya. Tapi apakah kita bakal kejaga nih kalau pasif terus kayak gini? Mungkin awalnya orang-orang itu bakal fine sama lo karena lo nggak macam-macam gitu. Tapi lo juga nggak dapet respect dari rekan kerja lo karena lo pasif aja gitu, diam aja gitu atau iyain semua aja terus. Nah, sementara sebaliknya nih, kalau komunikasi kita agresif, mungkin iya hak kita di tempat kerja tetap terjaga, tapi resikonya kalau tadi lo jadi korban, nah sekarang lo jadi pelaku akan hal-hal yang gak nyaman tadi. Worth it itukah untuk bikin teman kantor lo gak nyaman untuk dapetin apa yang lo mau? Komunikasi asertif di sini adalah jalan tengah dari kedua komunikasi, di mana lo bisa mengungkapkan apa yang lo inginkan, lo pikirkan dan lo rasakan, tapi lo tetap bisa menjaga hak-hak orang lain. Nah, biar lo bisa ngungkapin segala hal dan tetap berusaha menjaga orang lain, langkah pertama buat melatih komunikasi asertif adalah dengan cara lo harus punya percaya diri. Lo harus sadar bahwa segala perasaan, kebutuhan, hak, dan kontribusi lo sama pentingnya dengan punya orang lain. Setelah itu baru kita lanjut ke cara penyampaikannya. Usahakan untuk tidak berlebihan dalam menyampaikan sesuatu. Kalau lo kesel nih karena teman lo telat ngerjain kerjaannya, diskusikan aja dengan jelas daripada ngomel-ngomel. Lo tuh nggak bisa diandalkan ya. Ya belum tentu benar dan justru bikin masalah tambah runyam. Coba diperjelas jadinya gini, bro. Kesepakatan kita kan kemarin bagian ini nih, kenapa lo belum selesai? Nah, jadi selain daripada lo menyampaikan bahwa kalian sudah punya kesepakatan dan dia belum selesai, tapi lo juga nanya gitu, kenapa sih belum selesai? Jadi lebih nyaman aja gitu kan komunikasinya. Kalau kayak gitu kan biar lebih jelas lagi situasinya gitu. Komunikasikan juga serta dampak yang jelas ya teman-teman seperti ini. Komunikasikan juga dampaknya apa biar jelas. Di kasus tadi lo bisa bilang kalau satu telat ya semuanya kerjaannya ikut telat. Jadi apa nih bisa gue bantu? Nah, kalau ini juga udah dijelasin, sekarang kita lanjut ke pendapat. Misalnya gini, gue kecewa dan berharap ini nggak keulang lagi ya. Kalau lo memungkinkan kasih solusi atau feedback dan juga bisa lo sampaikan di sini, biar bisa lanjut ke proses diskusi yang lebih sehat dan solutif. Nih, biar ingatannya lo bisa merumuskan menjadi gini. Situasi, dampak, pendapat, atau situasi ditambah dampak ditambah pendapat. Nah, bener kan komunikasi itu bisa dipelajarin, teman-teman. Kalian bisa catat semua poin penting di video ini. Dan juga pelajari terus dan praktikkan semuanya ada di video. Jangan lupa minta feedback juga sama orang-orang di sekitar lo. Biar makin mantep aplikasinya, oke? Akhir kata, gue harap video ini bisa membantu pekerjaan lo semua. Semoga semakin produktif dan pastinya menyenangkan. Sekian dari kami, yaitu dari kelompok 6. Terima kasih.